Hello guys, nggak usah berlama-lama, kita langsung masuk aja ke kontennya. Jadi sini gue lagi di rumah teman, di teras rumah teman gue nih, lagi mau bongkar Pocophone F1 punya temen gue, mau ganti LCD. Jadi LCD-nya ini sudah bertompel tuh bisa dilihat. Ya, di sebelah kanan tompelnya semakin membesar. Itu ini masih LCD ori-nya. Kita mau ganti pakai LCD Meto juga. Jadi sama kayak Pocophone F1 yang punya saya, itu pakai LCD merek Meto. Jadi kita mau ganti LCD-nya ini. Sebelumnya teman gue ini udah ganti pakai LCD Meto itu. Jadi ini LCD Metonya bukan baru beli ya. Jadi belinya tuh udah lama, udah sempat dipasang juga. Tapi temen gue ngerasa nggak nyaman karena ghost touch, ada ghost touch. Jadi dia pengen diganti lagi ke LCD ori-nya. Nah tapi karena spot hitamnya ini, si tompelnya makin sini makin membesar, semakin nggak nyaman. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk ganti LCD lagi ke LCD yang Meto itu. Nah sekalian di sini gue mau berbagi tentang mengatasi ghost touch yang ada pada LCD Meto gitu ya. Pertama kita bongkar aja dulu backdoornya ini, kita pretelin semua. Di bawah harusnya ada baut ya, tapi karena bautnya nggak tahu kemana hilang, jadi kita langsung bongkar aja. Di bawah itu ada baut guys, ada baut 2 di samping kanan dan kiri lubang type C itu ada baut, tapi nggak ada bautnya, udah hilang. Jadi langsung bongkar juga bisa ini. Kalau LCD yang bukan ori itu pasti ghost touch itu pasti ada lah gitu ya, meskipun hanya tipis-tipis. Nah di sini gue ada tips dari temen gue juga, katanya di tulang si HP-nya itu dipakein lakban guys. Jadi makanya gue siapin lakban tuh di atas. Gue siapin lakban supaya kalau handphonenya panas itu nggak langsung ke chipset si LCD-nya. Jadi dia ketahan dulu sama lakban. Katanya sih cara seperti ini cukup bagus untuk mengatasi ghost touch. Nanti juga gue akan review ya, 1 bulan ataupun 2 bulan bagaimana perkembangan daripada si LCD ini, apakah minim ghost touch ataukah tidak ada ghost touch sama sekali. Nanti akan gue share juga sekaligus eksperimen gitu guys ya. Jadi di sini kita bongkar baterainya, kemudian kita lepas dulu. Ini pertama graphite sheet, ini untuk penghantar panas. Kita buka dulu, dan baterainya juga ini sudah bukan ori ya. Jadi kita itu pecinta handphone Pocophone F1 gitu guys. Karena di tahun 2025 ini ukuran daripada smartphone, khususnya Pocophone F1 ini, kalau nggak salah ukuran layarnya itu di 6,1 inch. Ini terbilang compact kalau untuk di tahun 2025 ini guys. Jadi untuk genggaman nyaman, main game cukup, nggak terlalu besar juga dan tidak terlalu kecil juga. Ini baterainya kalau dari fisik sih saya lihat masih lumayan bagus ya. Tapi kalau untuk daya katanya udah sering bukan sering ya, cukup cepat habis gitu. Di sini ada plastik, ini tuh perekat baterai guys. Jadi kita lepas dulu.
Terus video ini juga gue dubbing ya, karena di tempat teman gue ini ramai banget, jadi sangat tidak memungkinkan kalau saya langsung open mic karena berisik. Ini yang paling rawan. Ini ada kabel kecil, itu kabel sinyal, kita harus lepas perlahan. Sebelum ganti LCD, gue di sini ngecek untuk thermal paste-nya apakah kering atau masih basah. Kalau kering kita harus ganti, kalau masih basah ya kita cukup tambahin sedikit aja. Itu juga berfungsi untuk menghantarkan panas dari CPU ke body handphone. Ini gue lihat masih lumayan ya, masih bisa sih, masih bisa, tapi ada yang keringnya gitu guys, karena mungkin ini sudah lama juga. Jadi di sini kita memutuskan untuk ganti juga thermal pastanya supaya hasilnya lebih maksimal ya. Mumpung sekalian dibongkar gitu, jadi sekalian kita ganti aja semuanya, thermal pasta juga LCD. Di sini harus dipastikan thermal pastanya itu dibersihkan terlebih dahulu, jangan sampai ada sisa ya. Kita bersihkan perlahan saja, nggak usah terburu-buru karena khawatir melebar kemana-mana gitu guys. Karena di sampingnya itu ada chip-chip kecil gitu ya, jadi kita takut melebar ke si chip itu, takutnya menyebabkan error atau short. Pocophone F1 yaitu dia guys, kenapa kita masih pakai gitu ya. Pertama gak ada duit juga buat beli yang baru gitu guys. Kemudian dari chipsetnya itu sebetulnya Snapdragon 845 masih worth it di tahun ini. Tetapi hardware lain, nah seperti punya gua dan temen gua ini, LCD sudah bukan ori. Itu sih, kalau baterai sih mungkin masih bisa ya, masih cukup bagus untuk baterai seperti Hippo, Fizz, kemudian Rakit Panda, itu sudah cukup bagus. Tapi kalau untuk LCD menurut saya sih itu krusial, terutama untuk pencinta gamers, karena gamers itu selain daripada hertz, karena kan Poco F1 ini layarnya hanya 60 Hz. Nah, untuk gamers itu biasanya selain 60 Hz itu layar, mereka juga melihat dari sisi touch sampling rate-nya guys. Jadi touch sampling rate ini kalau menurut para gamers itu, teman-teman gue gitu ya, pecinta Mobile Legends, PUBG, mereka juga di samping melihat layar yang 60 Hz, atau sekarang kan lagi banyaknya handphone sudah berspesifikasi 120 Hz untuk layar. Tapi mereka tidak hanya melihat itu saja guys. Jadi mereka juga melihat touch sampling rate, di mana touch sampling rate itu adalah respons sentuhan daripada jari kita dengan layar. Itu sangat berpengaruh bagi gamers yang mengandalkan kecepatan tangannya, kecepatan jempolnya, seperti main game FPS, PUBG Mobile, kemudian Mobile Legend. Di samping FPS-nya, touch sampling rate juga sangat diperhatikan gitu. Nah, ini
LCD Meto ini untuk touch sampling rate-nya tidak seperti LCD ori-nya guys. Nah, jadi berapa touch sampling rate Poco F1 ini? Kalau untuk di LCD ori-nya itu di 120 Hz. Kalau di Meto itu di bawah 120. Hanya gua ngetesnya pun tidak punya alatnya nih. Tidak punya alatnya. Tapi sepengalaman gua yang gua rasakan itu lebih rendah daripada LCD ori-nya. Meskipun ada aplikasi touch sampling rate, gua tes di situ pakai LCD Meto kedeteknya 120 Hz. Tapi realnya tidak seperti 120 Hz itu guys. Mungkin nanti di next video kita akan bahas juga touch sampling rate di handphone gitu ya, di handphone Poco F1 dan Poco F6 atau F5 nanti punya gua. Oke, balik lagi ke Poco F1 ini. Kita masih dalam tahap pembersihan ya. Pembersihan thermal pasta karena ini harus betul-betul bersih supaya hasil maksimal. Oke, tahap selanjutnya kita panaskan ini LCD. Jadi kita lakukan proses pengangkatan LCD. Jadi sini gue pakai hair dryer aja ya. Pakai hair dryer aja juga bisa guys. Hanya memang agak lama. Perlu perlu beberapa menit. Tidak seperti menggunakan blower khusus membuka LCD. Kalau pakai itu cepat banget dan panasnya juga maksimal merata. Jadi ini pakai hair dryer aja, kita menggunakan alat seadanya aja. Oke, kita coba dorong nih LCD-nya dari dalam, apakah sudah ada celah. Perlu celah sedikit aja,
Jadi gue biasa ngedorong dari dalam ini nih, tempat kamera depan ya. Kita lapisin pakai tisu supaya nggak lecet. Dorong sedikit aja, kita butuh celah sedikit buat ini guys, buat congkel LCD-nya. Jadi belum terangkat ya, belum terangkat. Jadi kita hair dryer ulang. Nah jadi guys, video yang gua lakukan ini, gua ngerekamnya juga pakai handphone Pocophone F1. Ini punya gua yang gua pakai rekam. Nah jadi Poco F1 merekam Poco F1. Mungkin yang nonton juga pakai Poco F1. Ada gak guys? Coba komen yang nontonnya pakai Poco F1 juga. Kalau handphone sudah seperti ini, maksudnya sudah ganti LCD, ya performa main gamenya pasti akan berkurang, akan sangat berkurang. Mengingat sudah bukan LCD bawaan lagi, sudah bukan LCD ori. Jadi respon yang tadi itu touch sampling rate-nya itu sudah bukan bawaan, jadi kurang mulus, kurang enak. Oke, di sini sudah ada celah. Udah ada sedikit celah, ini bisa nih. Kita dorong lagi. Oke, sudah terbuka guys. Kita buka perlahan, harus perlahan. Oke, mantep. Nah ini dia. Lihat, pinggirnya pun sudah nggak nempel ya, itu yang apa tuh? Yang besinya itu udah ada renggang tadi. Katanya sih bertompel kayak gitu. Penyebabnya adalah adanya udara masuk guys. Di YouTube juga gue lihat cara mengatasi tompel itu juga bisa si LCD-nya tuh ditekan-tekan gitu guys. Gue pernah nyobain dan itu berhasil. Ditekan-tekan itu cukup lama banget neken-nekennya. Nah ini dia perbedaan Meto dan ori. Yang Meto lihat, yang ori itu ada lapisan seperti aluminium, kemudian yang Meto polosan aja. Jadi itulah mungkin penyebab daripada ghost touch. Ketebalan sih ada sedikit banget lah, sedikit banget perbedaan di yang itu, yang ada besinya itu guys, tuh bisa dilihat ya. Oke, yang orinya kita kepinggirin dulu. Ngopi dulu guys, jangan lupa ngopi.
Oke, nah bagian itu yang bawah tuh guys, yang kita lakukan pemasangan lakban. Jadi pertama kita iniin dulu aja, kita bersihin dulu bekas lem-lemnya supaya nanti hasilnya juga presisi ya, nggak ada yang ganjel. Pastikan ini juga bersih, bebas dari sisa lem. Lumayan ya, ini butuh waktu juga nih ngebersihin sisa lem kayak gitu, butuh waktu juga. Jadi kalau menurut kalian terlalu lama video ini, boleh di skip aja guys, karena gue di konten-konten gue paling males nyantumin apa tuh, bukan nyantumin, masang background itu gue paling males dah. Jadi gue bikin konten langsung aja video, kemudian sound, udah langsung jadilah. Terus edit juga gue nggak ada waktu guys, ngedit dipercepat gitu ya, itu butuh waktu yang lama lumayan lah gitu. Jadi gue bikin video jadi masukin voice gue, ya udah tinggal upload, paling ngedit masukin intro aja tuh sedikit, beberapa detik doang, itu aja. Nggak, kalau gue sih bikin konten nggak mau bertele-tele gitu guys. Ya, jadi kalau misalnya ini terlalu lama nih masih bersihin, di skip aja guys, gak apa-apa guys. Dan juga kan memastikan bahwa di video ini nggak ada yang terlewat. Tapi untuk di video ini nih jadi 3 video guys sebenarnya guys, 3 video yang dijadiin satu, karena Pocophone F1 gua ini sempet lowbat baterai. Jadi kita pause dulu, pengerjaannya pun kita tunda, kemudian gua ngecas dulu gitu. Terus udah penuh dikit gua lanjut rekam lagi, nanti lowbat lagi guys, lowbat lagi, kemudian gua cas lagi, rekam lagi, tapi dijadikan satu kok videonya. Nah ini kita pasangin nih dari LCD ori itu ada apa ya, earpiece tuh buat kayak apa ya, kayak mesh gitu ya, kayak jaring, mungkin pelindung ke speakernya. Jadi dari LCD ori kita pindahin ke si metonya. Dan nih sekarang gua melakukan pemasangan atau replacement thermal pasta. Thermal pastanya jangan terlalu over ya, jadi sedikit aja karena nanti juga dia ketakan akan melebar. Jadi sedikit aja tapi harus diratakan. Nah itu ada seperti pipa guys, warna kuning,
Itu gue nggak tahu itu namanya apa, tapi itu seperti pipa untuk penyaluran panas lagi. Jadi dari CPU dihantarkan ke pipa yang kuning itu, perantaranya adalah thermal pasta itu. Jadi dari CPU dihantarkan melalui thermal pasta ke pipa, kemudian dari pipa itu disebarkan ke body handphone. Makanya kalau kita main game handphone panas itu apa? Karena penyebaran panasnya. Karena real time-nya pemanasan di CPU itu bisa di atas 70 derajat, guys. Jadi kalau kita main game, suhu body handphone itu 40 derajat. Ya, di layar misalnya 40 derajat, di belakang 40 derajat, bisa jadi CPU itu di 80 derajat. Itu panas banget CPU itu. Makanya untuk handphone zaman sekarang sih, meskipun chipsetnya kenceng, kemudian ada sistem pendinginnya juga bagus seperti itu thermal pasta apa tuh yang hitam ini nih, graphite sheet gitu ya, graphite sheetnya besar, itu kan maksudnya untuk penyebaran suhu panas, mengeluarkan suhu panas. Tapi tetap saja handphone itu chipsetnya ada limitnya, guys. Makanya akan sering terjadi frame drop. Kenapa terjadi frame drop? Karena mesin sudah mencapai suhu maksimalnya. Makanya handphone zaman sekarang, saran gue, kita harus memberi lagi fan cooler yang menggunakan Peltier itu, yang dingin. Jadi kalau fannya itu tanpa Peltier, hanya mengenalkan kipas aja sih, menurut gua kurang ya. Yang kipas aja itu hanya mampu menurunkan panas sekitar 2 derajat. Jadi nggak bisa lebih dari 3 derajat. Kalau cooler yang menggunakan Peltier itu pernah gua coba di Poco F5 ataupun F1. Kalau tanpa cooler dia bisa mencapai suhu 44 bahkan 45 derajat. Tapi ketika pakai cooler, suhunya turun drastis. Bisa di angka 36 sampai 38 derajat. Jadi lumayan. Jadi frame drop itu terbilang jarang sekali, bahkan tidak ada. Oke, di sini kita coba untuk ngetes dulu nih si metonya, LCD metonya. Karena takutnya tidak berfungsi, guys. Jadi kita make sure dulu bahwa si metonya berfungsi dengan baik, baru nanti kita lakukan pengeleman pada LCD. Oke, covernya kita wajib pasang ya. Karena kalau cover CPU nggak dipasang itu suka error, kadang nggak bisa ditekan-tekan. Entah apa penyebabnya, mungkin karena grounding gitu, guys. Oke, di sini nyala ya, berfungsi dengan baik sepertinya. Kita coba nanti touchnya. Oke, ini kita nggak pakai custom ROM ya, jadi ini ROM Orion, nggak pakai custom ROM yang aneh-aneh. Oke, kita coba touchnya.
enak sih guys, masih bagus lah karena lumayan ini LCD-nya nggak dipakai udah sekitar 1 bulanan lebih. Nah ini kita coba touch screen, bisa berapa jari dia. Oke, di 78-an ya, di 78 jari. Coba kita pelan-pelan. Oh 10 bisa, cuma 10 agak error gitu, jadi nggak kedetek semua, tapi ya lumayan lah. Ya kita mau main game apa guys pakai 10 jari. PUBG juga biasanya gue cuman pakai 4 jari. Ya 5 jari aman guys, main PUBG pakai 5 jari aman, karena suka ada kan ya yang pakai 5 jari ya, tapi kalau gue sih 4 jari. Nah ini dia touch sampling rate itu tuh, nanti deh kita bahas di next video guys. Oke, kita matikan saja, sudah cukup pengetesannya. Kita akan lakukan pemasangan LCD saja. Kita pretelin lagi baterai-baterainya nih, karena LCD-nya harus dilepas dulu kalau mau di lem. Belum dilem aja juga susah bukanya guys, jadi harus didorong dari dalam. Pemasangan LCD juga pengelemannya nggak bisa asal-asalan ya guys, semua bagiannya harus rata, lemnya harus rata, jadi nggak boleh apa namanya, nggak boleh acak-acakan, harus pastikan semua bagiannya terlem kecuali bagian-bagian tertentu. Kalau di Poco F1 ini di bagian bawahnya ada LED, itu LED lamp buat notifikasi, itu biasanya nggak gue lem karena kalau kita lem sampai situ akan ketutup si lampunya. Nah ini guys, dia yang akan kita lakban, upaya untuk mengurangi atau meniadakan ghost touch. Jadi kita buktikan aja. Jadi ini tips dari teman gue montir HP yang lain guys. Jadi kita lakban sesuai dengan ukuran si platnya itu, plat bodinya. Bakal itu gak bang, bakal apa tuh namanya, keganjel enggak ya guys, jadi nanti bisa dilihat aja, enggak ngeganjel kok, jadi aman-aman aja. Oke, kita ukur, kita pasin ya, kalau bisa sih kurang ya, jangan sampai lebih ke 4 sisinya tuh, jadi lebih baik kurang aja karena si chip LCD-nya kan juga nggak terlalu besar. Tempat chip itu yang ada lekukan itu tuh guys, yang kotak-kotak itu lekukan itu, nah itu tempat chipnya. Ini kita pakai lakban biasa ya, lakban hitam,
lakban apa ya sebutnya, lakban kain atau apalah. Kalau pakai ini kan ada guys, pakai apa tuh, solasi anti panas. Nah gimana pakai solasi anti panas? Gua udah pernah tes di HP Poco F1 gua pakai solasi anti panas. Tetap guys, tetap ada ghost touch. Gua udah eksperimen pakai solasi anti panas, tetap ada ghost touch. Tidak apa namanya, eh, tidak ada pengaruh. Nah kita sekarang coba pakai lakban ini, apakah ada pengaruh atau tidak. Nah ini kan Poco F1 punya temen gua, punya gua juga sama guys, dipakein apa lakban kayak gini. Ini yang gua pakai rekam. Lalu gimana bang hasilnya bang? Nah gua ganti baru kemarin guys, baru kemarin. Jadi ini cuman beda sehari doang, jadi belum kelihatan lah bagaimana perbedaannya. Jadi nanti bisa terlihat kalau sudah digunakan harian, seminggu, 2 minggu, ataupun 1 bulan mungkin ya. Nanti juga akan kita review bagaimana perbedaannya, apakah mampu mengatasi ghost touch ataukah tidak. Oke, sebelum pemesanan LCD harus dipastikan dulu lubang-lubang untuk kameranya ini dibersihkan terlebih dahulu, karena khawatirnya ada kotor, kemudian nanti kita pasang, pas kita pakai kamera depan, ternyata kamera depannya kotor, susah ngebersihinnya, harus lepas LCD guys. Jadi harus make sure bersih dulu. Oke, kita langsung aplikasikan lem LCD. Gue pakai T7000 warna hitam. Pastikan semua sisinya terlem dengan baik. Terlem atau terlem, yang bener yang mana guys? Terlem atau terlem? Kalau di Sunda sih biasanya pakai terlem, terlem dengan baik. Padahal penulisan lem itu kan LEM ya guys. Tapi kalau di Sunda ada E-nya dulu di awal, lem gitu guys. Terlem dengan baik. Mungkin harusnya terlem dengan baik gitu guys ya guys. Oke, pastikan lemnya merata. Di sini biasanya gue kalau melakukan pengeleman LCD gue tahan napas guys, supaya nggak keluar garis. Nah itu bagian titik putih guys, gue lewat, itu adalah LED ya, lampu LED notifikasi. Jadi nggak gue lem, kalau dilem LED-nya ketutup. Oke sudah guys, kita tutup dulu nih, sayang ya.
Oke, kita langsung tempel saja. Langsung presisi ya guys. Kalau dalam segi kepresisiannya, Meto ini sangat presisi. Merek OG pun sama presisi guys. Jadi nggak ada bagian yang nonjol gitu ya, nggak ada ya. Area yang di lakbannya gimana bang? Menonjol nggak? Nggak guys, tuh bisa dilihat ya. Tidak ada bagian yang menonjol. Jadi aman. Ini aman guys. Oke, kita langsung pasang aja. Biasanya gue pakai karet, jadi di sini gue pasang-pasang dulu semua semua bagiannya gue pasangin dulu supaya handphonenya bisa sambil dipakai guys, karena pengeleman ini cukup memakan waktu. Keringnya itu lama, lebih dari 3 jam kalau untuk hasil maksimal, lebih dari 2 atau 3 jam ya, harus lebih, karena kalau misalnya masih belum terlalu kering nanti dia suka ngangkat lagi guys, si LCD-nya suka ngangkat lagi. Jadi mendingan waktu masih basah lemnya kita pasang dulu nih bagian-bagian handphonenya sampai semuanya tertutup, back covernya juga gitu ya. Nah baru kita lakukan biasanya gue pakai karet buat ngepresnya. Lumayan nih guys, pemasangan soket-soketnya tuh harus hati-hati ya, karena beresiko bengkok, jadi harus betul-betul hati-hati. Nah ini kameranya juga harus kita bersihkan dulu, takutnya kotor. Pastikan kamera depan, kemudian infrared, itu ada infrared ya untuk face unlock, karena Poco F1 ini face unlocknya menggunakan infrared guys. Jadi di area gelap pun asal ada cahaya sedikit dia bisa mendetek wajah. Itu kelebihan Poco F1 itu. Oke, ini adalah soket fingerprint. Tipis banget kabelnya, jadi harus hati-hati. Nah kita tutup cover mesinnya, kita tutup. Tapi ini ada request dari yang punya handphonenya, katanya nggak usah dibaud lah, riweuh sana, bisi dibongkar-bongkar di meh teu capek ngabaudan gitu katanya guys. Jadi kita langsung pasang aja, ya udah kita langsung pasang aja karena memang nggak begitu berpengaruh kan. Kalau baud hanya untuk memperkuat aja sebetulnya. Jadi kita langsung pasang back covernya, pastikan semua kunciannya masuk ya, terkunci dengan baik. Sambil kita tekan-tekan juga nih si LCD metonya supaya tidak terangkat.
Kita masukkan dulu SIM tray. Oke, udah ini selesai. Kita pastikan tombolnya juga berfungsi ya. Kita nyalakan handphonenya. Kita tes dulu guys, jangan dulu dikaretin. Takutnya ada error, ada kesalahan pemasangan. Kita bisa bongkar lagi langsung. Kalau sudah bagus, baru kita karetin. Nah, oke, sip nih guys nih. Sip. Berfungsi dengan baik. Kita lanjut aja pasang karetnya. Gua pasangnya agak rapat-rapat ya. Di sini butuh karet banyak banget. Supaya semua bagian sisinya terpres dengan baik. Jadi nggak meminimalisir LCD itu ngangkat lagi. Karena ghost touch juga bisa disebabkan oleh LCD yang tidak sempurna pemasangannya guys. Oke, ini bisa kalian skip aja ya guys, skip gitu, dipercepat juga boleh, karena cukup lumayan makan waktu juga ini pengkaretan LCD. Oke, bisa dilihat guys, serapat ini ya, serapat ini dengan harapan menjaga kualitas dengan baik. Kualitas pemasangan LCD maksudnya guys. Bisa sambil dilihat ya guys, bisa sambil dinilai kualitas daripada perekaman Pocophone F1 ini. Gua ngerekamnya juga pakai Pocophone F1 punya gua. Bisa dilihat hasilnya, gua pakai settingan videonya di 1080 30 fps guys. Jadi gua nggak pakai 60 fps ya, pakainya 30 fps aja. Bisa dilihat bagus ya untuk hasil kameranya juga. Oke, kita tes touchnya apakah ada masalah atau tidak. Oke, bagus guys. Jadi segitu aja guys review
ataupun tutorial yang gue berikan ataupun tips. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Nanti akan gue review lagi bagaimana perkembangan setelah ganti LCD dan menggunakan lakban. Apakah minim ghost touch ataukah ghost touch-nya hilang atau masih ada. Nanti akan gue review di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, komen, juga subscribe. Terima kasih.